Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukodas. Saya adalah salah seorang dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan. NIDN saya adalah 0414069001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kajian prosa fiksi, melalui metode studi kasus. Kode mata kuliah kajian prosa fiksi ini adalah PIN 6130 dengan bobot 2 SKS yang dikontrak mahasiswa pada semester 2. Deskripsi mata kuliah kajian prosa fiksi adalah mata kuliah pembelajaran kesastraan yang bertujuan untuk mempelajari materi kajian prosa fiksi. Capaian akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat kajian terhadap prosa fiksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bahan kajian mata kuliah terdiri atas: pertama, hakikat prosa fiksi; yang kedua, ciri khas prosa fiksi; yang ketiga, unsur intrinsik prosa fiksi; yang keempat, manfaat dan langkah-langkah kajian prosa fiksi; yang kelima adalah pendekatan pengkajian prosa fiksi menurut Abrams. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengontrak mata kuliah ini adalah: pertama, mampu memahami hakikat prosa fiksi berdasarkan teori para ahli; yang kedua, mampu memahami ciri khas prosa fiksi; yang ketiga, mampu memahami unsur intrinsik prosa fiksi; yang keempat, mampu memahami manfaat dan langkah-langkah apresiasi dan kajian prosa fiksi; yang kelima, mampu memahami 4 pendekatan pengkajian prosa fiksi menurut Abrams, yaitu pendekatan objektif, ekspresif, pragmatik, dan mimetik; dan yang keenam adalah mampu membuat kajian prosa fiksi dengan pendekatan objektif, ekspresif, pragmatik, maupun mimetik. Sistem belajar yang dilakukan adalah dengan 16 kali pertemuan, dengan persentase 60% luring dan 40% daring. Pada pertemuan daring dilakukan dengan memaksimalkan LMS Universitas Pakuan ataupun menggunakan tatap muka virtual dengan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kajian prosa fiksi adalah dengan beberapa teknik. Yang pertama adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, materi pembelajaran disampaikan melalui lisan dengan bantuan salidia yang sudah disiapkan. Dalam interaction, saya lakukan dengan berinteraksi dengan peserta didik, misalnya melalui tanya jawab ataupun diskusi. Dan yang ketiga, assessment, dilakukan untuk menilai pemahaman dengan menggunakan kuis sederhana. Teknik yang kedua adalah studi kasus atau case study. Saya menggunakan teknik ini dengan mengambil contoh kasus atau fenomena yang terjadi secara nyata di masyarakat. Penggunaan studi kasus ini agar pemahaman mahasiswa menjadi lebih komprehensif, sehingga mereka tahu bahwa materi yang dipelajari bukanlah teori semata, namun juga real terjadi di masyarakat. Teknik yang ketiga adalah project-based learning. Dalam project-based learning, mahasiswa akan melakukan sebuah proyek bermakna sebagai bahan belajar. Proyek ini menuntut keterpahaman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Proyek dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan kajian prosa fiksi dengan menggunakan salah satu pendekatan pengkajian sastra menurut Abrams. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah kajian prosa fiksi ada banyak, tetapi buku yang sering jadi acuan dalam setiap pertemuan adalah: pertama, Gerbang Fiksi. Buku ini ditulis oleh tim teaching dari dosen-dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpad. Penulisnya ada Bapak Aam, saya sendiri, Pak Wildan, dan Ibu Sri Rahayu. Buku yang kedua berjudul Teori Pengkajian Fiksi dari Burhan Nurgiantoro. Dan yang ketiga, buku The Mirror and the Lamp dari MH Abrams. Referensi pendukung yang saya gunakan berasal dari artikel ilmiah dan jurnal-jurnal terakreditasi. Saya pun menggunakan novel-novel seperti Laut Bercerita, Ronggeng Dukuh Baruk, Cantik Itu Luka, dan novel-novel yang lain sebagai studi kasus, objek kajian prosa fiksi.
Pada mata kuliah kajian prosa fiksi, terdapat beberapa kriteria penilaian. Bobot penilaian yang saya berikan adalah UAS 20%, UTS 15%, tugas proyek 30%, tugas harian 25%, keaktifan dan sikap 10%. Berikut ini adalah proses pembelajaran mata kuliah kajian prosa fiksi yang saya lakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Baik. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai berkegiatan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan di sini dimudahkan, dilancarkan, dan materi ini bermanfaat buat kita. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa dianggap selesai. Oke teman-teman, hari ini siapa yang tidak hadir? Hah? Oh, Ririn sakit. Oke, kita doakan biar dia sembuh lah ya. Biar bisa kembali ke sini. Hari ini kita akan membahas kajian prosa fiksi dengan realisme sosial. Ini pendekatan mimetik yang disampaikan oleh Abram. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Teori Abram. Tentang teori Abram. Ada berapa pendekatan? Ada 4 ya. Ada 4 ya. Pendekatan mimetik yang sekarang, terus pendekatan pragmatik, terus objektif dan ekspresif. Oke, hari ini kita akan fokus di pendekatan mimetik dengan realisme sosial. Materi ini sudah saya sampaikan di LMS, tinggal kalian unduh. Jadi kalian tidak perlu memotret atau mencatat. Tapi kalau kalian perlu mencatat, ya saya persilakan, tidak ada larangan. Oke, pembelajaran ini sub CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah adalah agar mahasiswa mampu memahami pendekatan mimesis pada pengkajian prosa fiksi gitu. Yang akan saya sampaikan di sini akan menggunakan studi kasus. Akan ambil kasus yang sedang viral. Ya. Kalian tahu Squid Game? Tahu. Nah, kita akan jadikan Squid Game ini sebagai studi kasus untuk mendekati kita pada realisme sosial. Referensi yang saya gunakan ini bukunya M.H. Abram, The Mirror and the Lamp. Oke ya, mungkin bagi ada di sebagian dari kita bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar tentang mimesis ini? Gitu. Mengapa sih kita belajar mengkaji prosa fiksi? Buat apa? Gitu. Mungkin itu pertanyaan yang mendasar. Karena ya buat apa? Kita hidup kan tidak fiksi, hidup kita nyata. Gitu. Terus buat apa kita mengkaji dunia fiksi? Nah, sebenarnya gini teman-teman, yang namanya fiksi, yang namanya prosa fiksi atau novel atau mungkin film itu berangkat dari dunia nyata. Dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian difiksikan oleh manusia. Sehingga dia membuat sebuah dunia fiksi. Ketika kita memahami dunia fiksi, sebenarnya kita sedang memahami dunia nyata. Ketika kita empati kepada tokoh di dalam novel, berarti kita tokoh pada sesama manusia. Ketika kita memahami dunia fiksi, pada dasarnya kita sedang memahami dunia kita sendiri, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk saja ke materi. Kajian prosa fiksi dengan realisme sosial. Oke. Kita akan melihat 2 gambar kuda. Dua-duanya kuda. Tapi ada yang satu gambar yang biasa saja, ada satu ya lagi yang realis. Nah, realis itu apa sih? Kita mempelajari sastra yang realis pada dasarnya adalah kita mempelajari dunia kita sendiri. Gitu. Sastra realisme ini berangkat dari kenyataan.
ada dunia nyata, kemudian ditafsirkan oleh sastrawan atau seniman menjadi sebuah karya seni. Kalau kita karena mempelajari prosa fiksi, berarti kajian kita adalah prosa fiksi. Mungkin bisa berupa novel, cerpen, atau yang lainnya. Yang kedua, realis itu bukan berarti ada di dunia nyata, tetapi memungkinkan itu terjadi di dunia nyata. Jadi mungkin tidak sih gambar kuda tadi di sini ada di dunia nyata? Mungkin. Walaupun kenyataannya mungkin tidak ada, tapi memungkinkan itu terjadi. Gitu. Dan yang terakhir adalah semakin nyata, maka semakin indah. Gitu. Dunia realis itu gitu. Seni realis itu seperti itu. Semakin nyata, semakin indah. Oke, kalau kita mengangkat realisme sosial, berarti ada realisme dan sosial. Sosial ini yang diangkat bukan dunia sosial kita, tetapi adanya kelas sosial di dunia nyata. Semakin bahagia orangnya. Itu dunia material seperti itu. Semakin tinggi, semakin banyak uangnya, maka dia akan semakin lebih bahagia. Gitu. Adanya kesenjangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Orang kelas atas itu pengen apa-apa gampang. Iya. Pengen makan enak tinggal beli. Pengen tidur nyenyak, pergi ke hotel. Pengen jalan-jalan, Berangkat. healing gitu. Healing ya. Kalau kita bukan kita ya. sorry. Kalau kelas bawah gitu ya, kalau kelas bawah itu tidak. Enggak. Oke. Kalau kelas bawah itu jangankan mau healing gitu ya. Mau makan saja susah. Nah, itu ada kesenjangan yang terjadi antara kelas atas dengan kelas bawah. Oke. Nah, saya contoh lah ya. Adanya hegemoni sosial. Hegemoni itu ada yang dominan, ada yang kemudian kena diskriminatif. Di berbagai hal. Misalnya di ekonomi gitu ya. Tadi seperti itu. Ketika dia punya uang banyak, pengen apa-apa gampang. Berbeda dengan Uangnya dikit. kelas Bawah. proletar, susah. Yang kaya gitu, yang borjuis, dia punya pabrik misalnya. Dia punya pabrik. Yang proletar dia menjadi buruhnya. Sekuat apapun si buruh ini bekerja keras, mustahil dia bisa melampaui pemiliknya. Gitu. Jadi seperti itulah, sekuat apapun kerja keras orang-orang proletar, maka tidak akan pernah dia bisa menyaingi orang-orang yang borjuis. Walaupun pada dasarnya si borjuis ini diam. Hanya sekedar menunggu orang proletarnya bekerja untuk dia. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah gitu ya. Di rumah, biar yang kerja itu para buruh gitu. Karena itulah kesenjangan terjadi, ada hegemoni sosial di sana. Di hukum, tahu kan? Ada yang mau mencontohkan perbedaan kelas atas dengan kelas bawah di dunia hukum kita? Ya. Boleh angkat tangan? Oke, silakan. Waktu itu ada kasus yang Pakai ini ya, biar enak. ada kasus nenek-nenek itu Mm-mm. yang dia mencuri singkong ya di kebun orang. Terus dihukumnya berapa tahun penjara gitu. Tapi waktu itu yang korupsi itu pejabat dihukumnya juga lebih ringan. Oke. Jadi kan kelihatan. Betul sekali gitu ya. Ini terjadi di negara Konoha lah ya. Jadi terjadi kesenjangan antara orang yang kelas atas ketika dia melakukan kesalahan, dihukumnya lebih ringan dibandingkan kelas bawah ketika melakukan kesalahan. Ini yang terjadi di hegemoni kita, hegemoni sosial kita dalam bidang hukum. Dalam bidang kesehatan, ada yang mau mencontohkan? Nanti saya kasih bintang. Boleh? Pakai ini dulu bentar. Ini Pak, biasanya Pak kan namanya orang miskin ya Pak, yang nggak punya banyak uang kalau mau berobat mengandalkan BPJS, tapi biasanya
penanganannya lama Pak, beda sama orang kaya, satset VIP, room 1, room 2 gitu Pak. Oke, oke, benar sekali, benar. Bahkan bukan jadi sebuah rahasia umum ketika ada orang miskin ketika ke rumah sakit disebut ruangannya sudah penuh. Iya Pak, betul Pak. Padahal ruangannya masih ada. Film yang mengangkat realisme sosial ini, setidaknya kita akan lebih empati kepada masyarakat tertindas. Oke. Saya ingin memberikan sebuah studi kasus gitu ya, tentang Squid Game. Ini ceritanya menarik. Squid Game itu bukan sekedar permainan tradisional Korea, tetapi mengangkat isu realisme sosial. Isu realisme sosial. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian untuk membuat kita menjadi lebih paham realisme sosial itu seperti apa sebenarnya. Oke, ada satu gitu ya. Siapa yang memainkan permainan mematikan? Siapa? Oke, orang-orang yang terlilit hutang gitu. Yang kedua, siapa yang menikmati permainan mematikan tersebut? Orang kaya, orang yang berkuasa. Ya, kalau di film itu disebut VIP gitu ya. VIP yang nonton gitu. Terus apa yang diinginkan oleh peserta? Apa yang dikorbankan untuk mendapatkan keinginan? Oke, kita lihat ya. Saya ngambil screenshot gitu ya di Netflix gitu ya. Siapa yang memainkan permainan mematikan? Lihat orang-orang di situ. Orang-orang di situ gara-gara bermain ini akhirnya mereka mati. Siapa mereka? Kalau di film tersebut diceritakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah terlilit hutang miliaran won, ratusan juta won, gitu. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk hidup. Dia takut kemana-mana ditagih utang. Jangankan miliaran won, yang di Indonesia juga banyak gitu ya, yang kena hutang, yang terlilit hutang, akhirnya maaf gitu ya, rela bunuh diri gitu. Apalagi di sini orang-orang dia yang namanya sudah punya hutang banyak itu kan kemana-mana ditagih gitu ya, ada debt collector. Di sini ditagih, di sana ditagih gitu. Akhirnya tidak punya lagi tempat untuk pulang, rumahnya sudah dijual. Akhirnya dia nggak punya apa-apa, maka berani untuk memberikan nyawanya demi uang gitu. Permainan ini ditonton oleh VIP, orang-orang VIP. Mereka ini nonton. Kalau kalian lihat itu ya, permainan itu ditonton secara mewah. Apa sih yang diinginkan oleh para peserta? Uang gitu. Di celengan babi gitu, setiap ada orang yang meninggal, maka celengan uang tersebut bertambah 100 juta won. Maka akan semakin banyak hadiahnya ketika orang lain mati. Karena keinginan uang tersebut, maka ada sesuatu yang harus dikorbankan. Yang dikorbankan adalah moralitas. Awalnya para pemain ini tidak ada yang saling membunuh. Tapi karena tahu ketika semakin pesertanya tersisih, hilang nyawanya, baik itu oleh permainan ataupun oleh para pemain sendiri yang tidak ada di dalam rules permainan, akhirnya saling terjadi. Dan kemudian uang semakin bertambah, maka yang dihilangkan adalah moralitas. Tidak ada lagi kemanusiaan di sana. Orang-orang berjuang untuk mendapatkan uang. Uang itu jadi sesuatu yang target utama. Mungkin pernah dari kita
memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita merasa bahagia? Pernah? Nah, itulah sisi moralitas kita yang kemudian dihilangkan dalam film Squid Game. Gitu. Oke ya. Ini Squid Game 1 ya. Ada yang Squid Game season 2 dan 3, ada yang sudah nonton? Sudah nonton? Sudah. Nah, kita bahas lagi ya, kita bahas lagi nih. Ada kalau tadi di Squid Game musim pertama itu membahas tentang sisi realisme tentang kaum tertindas gitu ya. Yang kedua adalah, yang season kedua dan ketiga adalah perlawanan. Dia ingin melawan. Dia ingin mencontohkan bagaimana kalau orang-orang proletar ini melawan hegemoni sosial. Itu yang diangkat dalam season 2 dan season 3. Makanya pertanyaannya yang menarik adalah apa yang dilakukan kaum proletar untuk melawan sistem? Lalu apakah ketika menjatuhkan sistem kaum proletar otomatis akan menang? Dan yang ketiga nih, apa sih yang diinginkan kaum proletar selain kekayaan? Nah, ini yang akan kita bahas dalam Squid Game 2 dan Squid Game 3. Oke, apa yang dilakukan? Wah, melawan gitu ya. Gi-hun. Tahu kan Gi-hun? Gi-hun ini dia mencoba untuk melawan sistem karena dia tahu bahwa sistem permainan itu adalah permainan yang kotor. Maka dia harus melawan dengan seperti ini misalnya yang dicontohkan oleh si Gi-hun dalam film Squid Game. Oke, dia ingin melawan sistem. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika berhasil menjatuhkan sistem dia akan otomatis menang? Ini ada adegan menarik nih. Ketika si Gi-hun berdua dengan frontman. Dia sudah membawa pisau. Gi-hun ini sudah membawa pisau. Gitu. Ingin melawan. Tapi ditanya oleh si frontman, apakah ketika engkau membunuh saya, ini akan selesai? Tidak. Karena saya akan digantikan oleh orang lain. Di daerah Dramaga tahu kan? Tahu yang sering macet itu? Yang sering macet itu. Nah, di daerah itu kan banyak perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya para pekerjanya melawan sistem, berarti dia melawan, dia tidak ingin ikut dengan sistem, pengen gajinya tinggi misalnya gitu ya, pengen demo, dia demo ingin gajinya tinggi. Maka apa yang dilakukan? Lawan sistem. Misalnya dengan tidak mau bekerja. Gitu. Yang namanya proletar gitu ya. Ketika dia melawan tidak bisa sendiri. Kalau dia sendiri dia akan langsung kalah. Makanya si Gi-hun ngajak orang-orang buat melawan. Ayo kita lawan, ayo kita sadar gitu. Ternyata di film Squid Game sendiri ada yang memihak Gi-hun, ada yang tidak. Proletariat sendiri ada yang ikut Gi-hun, ada yang tidak, ada yang takut karena sistem. Nah, misalnya nih, ketika ada kaum proletariat berdemo, gitu, berdemo kepada sistem, maka yang terjadi adalah kalau dia sendiri, dia akan dikeluarkan, gampang. Atau mungkin yang lagi ramai sekarang itu ojol, tahu kan ojol? Ojol tidak suka dengan sistem ojol yang membagi hasil sekitar 20%-an. 15%, 20%. Dia kerja capek hanya mendapatkan uang 5.000 misalnya. Nganter-nganter capek, ngabisin bensin, cuma dapat 5.000 atau 10.000. Sisanya dipotong. Ya seperti itu. Maka dia akan melawan sistem. Lalu apa yang terjadi? Dia demo, semua diajak untuk berdemo. Pada kenyataannya ada yang ikut, ada yang tidak kan gitu ya. Ada yang ikut, ada yang tidak. Kalau semua ikut misalnya, apakah perusahaan mungkin akan kolaps? Perusahaan mungkin akan kolaps karena tidak ada pemasukan buat dia. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan berakhir? Tidak. Mungkin ada sistem yang lain, yang mirip, yang baru. Maka sama seperti di film ini gitu. Ketika dia mati, apakah semua akan berakhir?
Ini pertanyaan terakhir nih. Apa yang diinginkan kaum proletar selain kekayaan? Lihat, ini si Gihun sedang menggendong bayi. Ini di adegan terakhir di film Squid Game permainannya. Gihun ini sedang menggendong bayi. Gihun ini adalah seorang proletar. Dia sudah melihat uang 45,5 miliar. Dia sudah di depannya itu sudah ada uang 45 miliar won. Gila. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak mau kekayaan, dia tidak mau uang. Karena orang proletar, ya kekayaan itu bukan segalanya. Maka Gihun ini dia berani untuk menjatuhkan dirinya. Membiarkan si bayi ini menang 45,6 miliar won. Dia menjatuhkan diri karena apa? Karena dia ingin sesuatu yang lebih dari uang. Apa itu? Moralitas. Gitu. Jadi keinginannya adalah dia ingin orang-orang memiliki moral. Bahwa humanisme itu lebih jauh penting daripada sekedar materialisme. Ini yang ingin disadarkan oleh film Squid Game, atau secara global kita ambil realisme sosial. Mungkin seperti itu ya? Cukup ya? Ada yang mau bertanya dulu untuk pertemuan kali ini? Pertanyaan? Boleh sampaikan nama dulu. Nama saya Dena Putri, izin bertanya Pak, apa kalangan atas itu tuh dia nyeritain tentang kemiskinan dan penderitaan itu tuh apa sih beneran apa sih dia tuh ikut merasakan nggak sih Pak gitu? Realisme sosial itu mengangkat dua kelas sosial itu, gitu. Kalau satu lagi misalnya nih, apakah orang tadi orang borjuis akan merasakan hal yang sama gitu ketika menikmati atau ketika melihat sastra realisme sosial ini? Ya itu kembali kepada masing-masing, karena tidak ada yang bisa memaksakan orang untuk empati kepada manusia selain dirinya sendiri. Jadi ketika sastra itu tujuannya untuk menyadarkan, apakah pembacanya kemudian sadar atau tidak, itu kembali lagi gitu. Jadi memang kita bukan sastrawan itu bukan bukan orang yang menyuruh untuk kalian harus empati, tidak. Tapi dengan cerita ini diharapkan kita menjadi empati gitu. Terima kasih ya Dena. Oke. Karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi, sudah cukup kita pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan di sini bermanfaat. Amin. Kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dipersilakan. Berdoa dianggap selesai. Terima kasih atas apresiasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.